Salam anak Suporeo. Edisi khotbah online GSJA anak Suporeo Minggu 18 Juli 2001, saya berikan judul renungan keakuratan seorang bapak rohani. Seorang bapak pasti menurunkan DNA kepada anaknya. Seorang bapak pasti mewariskan sesuatu bagi anaknya. Demikian bapak rohani pasti mewariskan sesuatu juga bagi anak rohaninya. Oleh sebab itu, sebagai bapak rohani kita harus memiliki kehidupan yang akurat, supaya warisan yang kita berikan kepadanya juga akurat. Kehidupan yang akurat seorang bapak rohani, apa itu? Yang pertama, rela berkorban dan melayani. Bukan sekedar bangga memiliki posisi dan kedudukan sebagai seorang bapak rohani. Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus saja memberikan teladan kepada kita. Dia datang di muka bumi bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Melayani itu adalah warisan yang akurat bagi anak-anak rohani kita. Jangan hanya memiliki posisi, tapi biarlah kita berfungsi. Kebenaran yang kedua, kehidupan seorang bapak rohani yang akurat adalah menginspirasi dan mewarisi anak-anaknya dalam pelayanan yang tidak tergantung kepada mamon. Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ada orang mengatakan begini, kita tidak bisa pelayanan tanpa uang. Kita tidak bisa melakukan banyak hal tanpa uang. Di muka bumi ini kita butuh uang, perlu uang. Betul, sangat betul, saya setuju. Tetapi ketika kita mengandalkan uang, bergantung kepada uang, mengutamakan uang, kita sedang mengabdi kepada mamon. Dan kita sedang melukai, meremehkan, merendahkan Tuhan. Pastikan sebagai bapak rohani, sebagai anak rohani, kita mewariskan kepada mereka sebuah kehidupan yang akurat, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sehingga meskipun tidak ada uang, kita masih bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, kehidupan akurat seorang bapak rohani adalah membangun kehidupan pola surga dan menduplikasikan kepada anak-anak rohaninya. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 mengatakan demikian. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus berkata kepada jemaat Korintus waktu itu, supaya jemaat Korintus mengikuti teladan Paulus. Karena Paulus juga mengikuti teladan Kristus. Kehidupan yang akurat, pola surga adalah hidup seperti Kristus hidup. Inilah yang harus kita wariskan kepada mereka. Hidup seperti Kristus. Kehidupan Kristus itu menggairahkan. Kehidupan Kristus itu menghidupkan. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus dihidupkan. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Oleh sebab itu, dengan hormat, mari hamba-hamba Tuhan
Pak Gembala, Pak Pendeta, Bapak Rohani, pemimpin rohani, biarlah kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita, termanifestasi dalam kehidupan kita, sehingga kita mewarisi sebuah kehidupan yang menghidupkan bagi anak rohani, bagi jemaat yang kita layani. Secara khusus hari ini aku mendeklarasikan kekasih Tuhan, engkau yang terpapar COVID di rumah sakit, di rumah masing-masing, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku melepaskan mujizat, aku melepaskan kesembuhan, aku menaklukkan segala maut dalam kemenangan. Oleh bilur Kristus, engkau disembuhkan. Oleh bilur Kristus, engkau diberi kemenangan. Oleh kuasa Kristus, engkau dibangkitkan. Aku mendeklarasikan, engkau tidak akan mengalami kematian, tapi engkau mengalami kehidupan. Terimalah demi nama Yesus. Haleluya.